Ngipi lanang kabeh. Anggur ngipi brengosen. Oh alah rek. Kok gak ono polwan ngipi aku gak ono. Radikal. Tak dongakno uripmu tentrem, keluargamu tentrem kabeh. Tak dongakno polwan-polwan sing gurung rabi jodohan karo awakmu. Buantere nyambut gaya apa kan? Rabi polwan itu. Bahkan ada seorang bedanda yang minta saya untuk, Cak boleh nggak saya ikut umroh? Saya bilang, ya tapi harus bikin KTP palsu bedanda. Karena yang Mekah Madinah hanya boleh dimasuki oleh orang yang secara resmi beragama Islam. Tapi beliau sangat senang untuk umroh karena saya juga dikasih tahu oleh para bedanda, pimpinan sesepuh-sepuh teman-teman Hindu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mbak awakmu matur nuwun polisi ini tidur nanti nek ngadeg. Terima kasih Pak Kapolres, alhamdulillah beberapa hal sudah dijelaskan. Saya tidak menolong siapa-siapa, saya menolong kebenaran aja. Kalau saya diberikan. Jadi polisi itu sebenarnya gini, hidup itu kan ono wene, ono woh menurut ya. Antara wene karo woh itu ada sistemnya. Ada sistem, ada mekanisme, ada metabolisme dan seterusnya. Nah, polisi itu atau kalau bahasa modernnya, bahasa kampus ada input, ada output, ada hulu, ada hilir. Nah, polisi itu urusannya hilir sebenarnya. Pokoknya nek ana kedaden, ana wong ngampleng wong, ana wong tawur itu polisi, ana wong ngebom polisi. Polisi tidak punya kewajiban apa sebab dia ngebom. Bahkan kejaksaan, kehakiman pun tidak punya peluang untuk meneliti sampai ke sebab-sebabnya, ke wini-wini. Itu sebenarnya urusan pendidikan. Nah, selama ini radikalisme yang ada di Indonesia itu nyuwun sewu, itu semua berasal dari luar. Kalau tidak berasal dari luar bomnya, ya biayanya. Kalau tidak biayanya, ya pikirannya. Kalau tidak pikirannya, ya ideologinya, kan begitu. Sebenarnya kita bangsa Indonesia tidak ada gejala seperti itu. Iku meski uang sing negat teko Afghanistan, teko Arab Saudi, teko gon-gon itu, dan saya tahu banyak, tetapi saya juga tidak bisa menagih polisi. Kalau di Jogja itu ada pergantian manusia, berpuluh-puluh orang lewat kapal di pantai selatan, kira-kira 30 kilo dari pantai itu ada kapal berhenti di situ, kemudian nyewa perahu-perahu kecil untuk ngangkut orangnya sudah dikursus, diangkut ke pantai terus ke Pulau Jawa. Sambil nanti ambil pasukan berikutnya terus diangkut ke kapal, dibawa ke Afghanistan dan lain-lain, dilatih di sana, nanti dipulangkan ke sini. Itu tidak mungkin diatasi oleh kepolisian. Tidak mungkin polsek di sana punya kemampuan untuk itu. Saya menggunakan SAR untuk mengetahui mereka. Saya minta anak SAR bahkan menyelam sampai ke kapalnya mereka. Aku dewe kan kewajiban dan tidak punya hak sebenarnya untuk melakukan itu, tapi sebagai rakyat Indonesia saya membutuhkan keamanan bersama, maka saya lakukan apa saja untuk keamanan dan ketentraman rakyat, kan gitu Rek. Nah, tidak mudah soal radikalisme ini, tidak mudah. Jadi yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah saling dewasa satu sama lain, saling arif satu sama lain, ngalah satu sama lain. Ngalah iki ya gak bahasa Indonesia nih, gak bahasa Inggris. Ngalah iki mek wong Jawa. Asline ngallah sebenarnya. Ngallah artinya wis gak ya apa meneh rek sakno anjen wis kadung meteng, saya ngono ya. Ya apa meneh wis ngalah wis kan gitu. Artinya diserahkan kepada Allah, ngallah diserahkan kepada Allah gitu ya. Nah, itu tidak mudah. Seorang Kapolres juga tidak punya hak sampai ke tingkat tertentu untuk menjawab masalah itu, apalagi sampai ke tingkat hulunya, benihnya, asal-usulnya. Kapolres itu hanya di wilayah satu kabupaten dan dia pokoknya nek ono apa-apa nek wis dadi output kae dadi urusane dhek. Tetapi juga saya tetap menyarankan makanya harus ada semacam majelis rakyat di setiap kabupaten, kecamatan dan desa di mana semua sesepuh masyarakat baik dari pendekatan sosiologi, keagamaan, apapun ada tetua-tetua yang selalu berunding. Paling tidak setengah tahun sekali itu ada rapat bareng wong tuwek-tuwek, nek ana apa-apa ayo dirembuk bareng-bareng cek gak muring-muring searah utawa menyerang searah, nek iso tetep kabeh ku lak mubeng jerek sembang ku lak mubeng gitu ya. Jadi saya selalu menganjurkan karena kita tidak punya MPR seperti dulu.
Maka saya tidak akan menuntut Indonesia untuk juga merubah konstitusinya hari ini. Itu urusan agak menengah dan jangka panjang. Yang bisa saya sarankan selama saya keliling adalah setiap kecamatan minimum, syukur kabupaten, itu punya dewan sesepuh. Jadi tidak semua hal harus kita hadapi dengan tangan hukum. Harus ada tangan kebijaksanaan dulu, tangan kebudayaan dulu, tangan psikologi dan kearifan dulu kan gitu. Baru kalau tidak bisa diatasi baru hukum. Hukum itu paling rendah. Paling rendah itu artinya dia jalan terakhir, gak kepeksa gak gitu loh. Ya teman sekalian ya. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres, tepuk tangan untuk Anda semua. Sing soal ngipi dan lain-lain korek ya. Pak arek-arek iki ngipekno aku iku sing dituduh aku. Jadi aku ngeleboni ngipin arek padahal arek-arek iku kangen karo aku terus ngipi impian-impianan aku gitu loh. Wis engko ya soal ngipi iki beribu-ribu soalnya. Dan saya sudah suruh catat apa yang ngipimu seminggu ping piro sak piturute ta. Susah ya Pak sing ngipi lanang kabeh. Anggur ngipi brengosen. Oh alah rek. Kok gak ono polwan ngipi aku gak ono. Oke, tepuk tangan bersama. Kita berhitung waktu setengah 11 ya. Kita anggap sampai jam 11. Kalau terpaksanya ya wis setengah 12 gak apa-apa, tapi ojo sampai jam 12 ngono rek ya. Begitu jam 12 luwih sak menit berarti rong dino, honore double. Oke, sekarang satu nomor bersama-sama yang kira-kira sampean semua bisa ikut bernyanyi. Aku njaluk. Ayo, rek balik nanggone masing-masing. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Dan ini mayoritas dari luar dari Rengosen kabeh. Aku jane yo kadang-kadang tak tahan irun ku cek ambu. Ambu apa ya apa aku ya meneng lho rek, kata omong lho rek. Aku iki wong saum soalnya. Ngene rek ya gak apa-apa arek gak tersinggung, aku dhewe ya ambu adakne ya. Cuman arek-arek iku seneng karo ambuku masalahe. Ya bismillah lagu apa rek, ayo rek bareng-bareng sing nasionalis. Oke, gini teman-teman sekalian, saya tak jawab Pak Kadek ya. Saya punya banyak teman Kadek di Bali dan semuanya akrab sama saya. Bahkan ada seorang bedanda yang minta saya untuk, Cak boleh nggak saya ikut umroh? Saya bilang, ya tapi harus bikin KTP palsu bedanda. Karena yang Mekah Madinah hanya boleh dimasuki oleh orang yang secara resmi beragama Islam. Tapi beliau sangat senang untuk umroh karena saya juga dikasih tahu oleh para bedanda, pimpinan sesepuh-sepuh teman-teman Hindu, banyak sekali lontar-lontar yang bersifat sangat Islam dan seterusnya. Jadi menurut saya itu semua ilmu dan fakta, apapun saja kenyataannya, yang penting kita itu sama daun baik, sama kambing baik, sama manusia baik. Di dalam Islam tidak ada pertandingan kebenaran, yang ada fastabikul khairat. Berlomba-lomba bikin baik. Satu Pak ya. Apakah Tuhan itu namanya beda-beda? Sekarang saya tanya, tak ambil ini aja. Ini namanya apa? Jare sopo? Takono iki takono. Takono iki. Ayo takon. Jenengmu apa ngono? Dia bernama pisang. Karena kita bersepakat dia bernama pisang, bukan berarti ini pisang. Cetha ya? Mergo awake dhewe ngarani pisang. Jadi sesuatu itu bernama bisa karena sesuatu itu sendiri yang memiliki nama, bisa karena kita menyebutnya, bersepakat menyebutnya. Bahwa nek iku rambut, nek iku brengos, nek iku jenggot, nek nisore. Ndasmu. Ini ya, oke. Nah itu soal nama Pak ya. Jadi semua nama itu tidak ada yang sejati karena itu cuma kesepakatan. Nah sekarang Tuhan, saya tanya, gaya apa Gusti Allah duwe jeneng itu gaya apa? Duwe tonggo ta? Duwe konco ta?
kesepakatan manusia ada nama Tuhan berdasarkan informasi Tuhan sendiri. Misalnya kalau dalam Islam, qul huwallahu ahad. Jadi orang Islam tidak menyebut nama Tuhan dengan kata apapun kecuali dengan yang Tuhan sendiri menginformasikan. Nah, tinggal masalahnya verifikasi. Ini ayat benar apa bukan, firman benar apa bukan, kriterianya apa supaya dia bisa disebut firman beneran dari Allah. Karena untuk menyelidiki ini firman atau bukan, itu tidak bisa pakai ilmu. Itu hanya bisa soal kepercayaan. Ilmu itu hanya bisa menjangkau sesuatu yang bisa dijangkau. Kalau sesuatu tidak bisa dijangkau, caranya mencapai dengan kepercayaan. Sampai tidak, kon menek duwe bojo. Bojomu gak roh atimu temenanku ya apa? Nek sampai roh temen njaluk pegat. Alhamdulillah bojomu gak roh atimu sing temenan ya apa, pas kon nuroni dai atimu ndek endi lah gak roh bojomu. Ya tak gak? Maka aku selalu mengatakan bersyukurlah untuk hal-hal yang kamu tidak tahu dan memang tidak perlu tahu. Oh, itu soal kesepakatan aja, silakan mau bilang Yesus, mau bilang Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, Yehova, Manito, itu monggo, tidak ada masalah. Wong orang barat mengatakan padi, orang barat bilang apa? Gabah, beras, sego, goblok wong barat. 5 kok rais kabeh. Ya ta? Ya ta gak? Mulane nek ana wong bule rene, you want to eat rice? Yes, sugono gabah. Jelas? Ya. That is rice. Jadi tolong jangan bertengkar soal nama. Silahkan. Wong sekarang Anda punya istri, kula beda-beda nyeluke, ana sing mah, ana sing pah, ana sing mi, ana sing mbok, ana sing mak, ana sing sakarepe. Temen saya itu seneng manggil istrinya Yem. Karena dia dia memanggil suaminya itu Dul. Dadi bendina Dul. Kok gurung tangi Dul? Lah ya apa? Yem, awakmu gurung gawe kopi Yem, ngono ta. Itu boleh, ndak apa-apa. Asalkan semua itu keputusan kemesraan di antara kita. Betul ndak? Gak apa-apa. Kate manggil ibu monggo, umi monggo, bunda monggo, mbok monggo. Hanya ada resikonya. Resikonya adalah air susu ibu ASI. Tapi kalau air susu umi, nah itu resikonya. Ya itu resiko ya toh. Mulane nek aku mau nyeluk umi kok timbangane dheke asumu ndi asumu. Jadi Pak, saya kira kita santai menanggapi, tidak ada masalah, namanya siapapun monggo. Wong itu nanti Tuhan bilang, kalau di dalam Islam Tuhan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, ya. Tapi yang dilihat Allah kan bukan suaramu, yang dilihat adalah hatimu. Pokoknya ada satu itu yang top, jos, dahsyat, pokoknya mbuh jenenge sakarepmu, pokoknya aku nyembah kon. Kan gitu. Jadi orang sekarang tuh bertengkar untuk hal-hal yang sama sekali tidak perlu dipertengkarkan. Nah, arek-arek iki wis hafal, Pak. Unine petek kluruk ya apa? Jare wong kene kuku kluruk. Jare wong Bali apa, Pak? Jare wong Madura. Madura, kukurunu, kukurunu. Jarene wong Sunda, kongkorongkong. Yang mana yang bener? Lah kok gelut iki lho, lak bapak-bapak sih. Gitu loh. Wong yang penting, tadi kan saya sudah mengatakan, bukan tangannya yang membunuh itu yang salah, tetapi hati yang menggerakkan tangan itu dan pikiran yang salah yang menggerakkan tangan itu. Jadi teman-teman sekalian, software lebih penting daripada hardware. Ngono ya? Hardware penting tapi dia kalah penting dari software. Masih kon sembayang ketok secara hardware kon sembayang. Engkok sing lolos iku hatimu duduk. Lho kon wudu nganggo apa sing kok wudune apa? Kewe. Tangan. Sing ngentut ndine? Sing ngentut tak selitmu. Apa wudu kok gak ngene kon? Wong sing ngentut selitmu.
Jelas ya? Karena yang dibersihkan itu bukan jasadmu, yang dibersihkan adalah hatimu, akhlakmu, kehidupanmu, rohanimu. Mas yo kon ngising sampai kepet ngene. Tetep wudune rai lah, rai gak melu apa-apa kok diusapi. Gitu loh, jelas ya. Terus kon takon, Gusti Allah ya napa wong sing ngising mriki kok dheke sing muring-muring kok. Kula sing ngentut kula mboten diisuhi. Rai mboten malah sampean isui. Aku bayangno saiki nek wong nganggo demokrasi iki aku kadang cemas. Bayangno nek silit demo. Silit anti diskriminasi. Wahai cangkem. Kok enak kon bagian dileboni panganan enak, begitu dadi taek aku sing ngetokno. Terus kami menuntut gantian. Jadi nang warung ini. Terus ngising, wah ini ya. Jadi Pak ya, ayo semua hal dijadikan kenikmatan. Semua hal menjadikan kita mesra. Kenapa kita bertengkar? Allah sendiri menciptakanmu karena cinta. Dan Allah menunggumu ntar di akhirat karena rindu kepadamu. Kan jelas. Urusan orang beragama itu cinta dan rindu. Bukan transaksi, bukan peraturan-peraturan itu kan cuman alat kayak bojo. Ya mesti aja sing wedok luwih tangi luwih dhisik mergo kate gaekno kopi lak ngono sih. Gak terus bojone sing lanang terus ayo kon mulai meneh tangi jam 4 ya aku jam 5. Gak usah gitu. Dengan sendirinya sing wedok tangi luwih dhisik. Lak ngono. Mergo dia yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Terus gak usah diatur otomatis. Maka dalam beragama apapun agamanya, kalau itu bukan urusan cinta dan kerinduan kepada Tuhan, siapapun nama Tuhan sakarep-karepmu, yang penting kau rindu kepada the Jos, the Maha Jos itu ya. Jos tau apa liane rek? Ayo. Top. Dadi mangane kon Allahu Akbar medeni arek-arek. Iki lak sampeyan lak wedi Allahu takbir, Allahu Akbar wedi kabeh. Jadi mulai saiki Allah Jos. Ngono ya. Apa urip pisan gelut ae. Wong gelut ya mek cangkem tok ngono lho. Nek ancene wani ayo paten-patenan. Ayo. Ini gara-gara kita terlalu banyak berguru kepada orang barat. Nek wong Jawa, orang Timur, orang Indonesia nek gelut itu dep-depan. Nek pencak ngene. Gak ngene, ngene. Ya ta gak? Dep-depan, deg ngono. Tapi Portugis datang bandem, nggawa meriem. Iki sing gare rusak. Terus kene nek dep-depan kono gak gelem kono mek nganggo meriem, nganggo bom. Sampai ndek Jombang iku ana desa jenenge Swideng. Jadi iku biyen jenenge desa iku pokoke ana bom teko terongan ngalor. Swideng. Saiki desa iku jenenge Swideng. Mulane ayo kembalikan ksatria kita, perwira kita. Ojo bandeman nek wani dep-depan. Medsos itu adalah arena bandem, arena nyawat, arena melempar dari jauh dan orangnya sembunyi di gerumbul-gerumbul. Betul enggak? Apa meneh sing abal-abal nek wani ayo dep-depan iki lho aku. Ini dadaku sing wedok aja. Kon kok diparani polwan, ini dadaku andi ya. Ya, oke. Wis rene tak dawakno kok kesenengan kon. Kon kok lali utang kon ya. Oke, bismillah yang kedua Pak, yang pertama tadi ya, yaitu terorisme Pak. Ini sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan 1-2 menit. Ini masalah sangat complicated. Ini bukan hanya soal jaringan teroris. Saya banyak runding sama teman-teman dari Bareskrim, dari seksi-seksi dari Mabes. Dan saya ikut menunjukkan titik kene ya. Nah ini ada asal-usulnya semua, tapi ini bukan masalah nasional, ini masalah internasional. Ini masalah ketidaksehatan metabolisme global. Ada ketidakadilan, ada penganiayaan, ada perampokan kilang-kilang minyak, ada.
Islamofobi, ada fobi terhadap Islam, macam-macam membuat orang Islam tidak semuanya bisa sabar, sebagian muring-muring, akhirnya jalan satu-satunya adalah terus kayak kon yang diutang gitu. Diutang gak iso nyaur, idemu apa? Gak bunuh diri, muga-muga mai kobong, ya tak gak? Nek gak kobong-kobong kon sing ngobong lak ngono. Orang kalau frustrasi dia tidak punya jalan keluar, dia seneng nek ana gunung meledos, seneng nek ana tsunami. Mergo kan nek masalah tsunami kan wis lali utang. Jadi wong sing menderita yang tidak punya jalan keluar itu seneng kepada yang jahat-jahat, seneng kepada yang celaka-celaka. Ngono ya rek ya. Nah, tak dongano uripmu sejahtera rek. Sehingga tidak akan punya ide yang radikal. Tak dongakno uripmu tentrem, keluargamu tentrem kabeh. Tak dongakno polwan-polwan sing gurung rabi jodohan karo awakmu. Buantere nyambut gawe apa kon? Rabi polwan iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad